Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisliati Kalelan dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video ini saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan ruminansia. Yuk kita simak videonya. Kalian tentu sudah familiar dengan sapi. Sapi adalah hewan penghasil susu. Nah, untuk menghasilkan susu dengan berkualitas yang baik, makanan yang dikonsumsi harus baik pula. Kamu tahu tidak apa makanan sapi? Ya, betul sekali. Makanan sapi adalah rumput. Lalu, bagaimana sapi mencerna makanannya? Hewan ruminansia, biasa disebut hewan mengobiak, adalah hewan yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Apa saja yang termasuk ke dalam hewan ruminansia? Pertama, sapi. Yang kedua, kerbau. Yang ketiga, domba. Yang keempat, kambing. Yang kelima, rusa. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan ruminansia ataupun hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 lambung dengan fungsi yang spesifik. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase yang pertama adalah awal makan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua, ketika rumen penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Berikut adalah organ-organ dalam pencernaan hewan ruminansia. Organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Selanjutnya adalah esofagus. Adalah jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Lambung pada ruminansia terdapat 4 jenis. Nah, kita akan membahas satu persatu jenis lambung serta fungsinya. Yang pertama adalah rumen atau perut besar, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Lambung yang kedua adalah retikulum yang biasa dikenal perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah. Yang kedua, hingga teksturnya lebih halus. Selanjutnya ada omasum atau perut buku, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Jenis lambung yang terakhir ada abomasum atau perut masam, mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Setelah dari abomasum, makanan diantar ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Informasi atau materi tentang sistem pencernaan ruminansia. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.